Shalom, selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara terkasih Jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita bahwa malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah rumah tangga Rabu 23 Maret tahun 2002. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Doa pribadi kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan kedua. Mari kita tahbiskan ibadah pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini jadilah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mempersiapkan kita membaca Alkitab, kembali kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 158, bait yang pertama dan yang kedua. Ku ingin menghayati
kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan firman. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kesempatan dalam ibadah rumah tangga GKO Kristus Raja pada malam hari ini. Berkati hati kami Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu dengan jernih. Untuk itu Tuhan, ampunkan seluruh dosa pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan, agar kami mampu menyerap firman-Mu dengan indah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita baca pada malam hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Sedemikian jauh firman yang telah kita baca. Kiranya firman ini boleh kita renungkan, kita hayati, dan kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, dalam Minggu Sengsara ini saya ingin mengajak kita untuk menelusuri atau mengingat betapa besar penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada masa-masa akhir pelayanannya di dunia ini. Pertama, dia dikhianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Hanya demi uang, dia rela untuk menjual gurunya, menjual Tuhannya. Padahal Yudas Iskariot adalah seorang murid yang telah selama 3 tahun bersama-sama dalam pelayanan dengan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang sangat dipercayai karena dia seorang bendahara, atau di dalam kelembagaan gereja saat ini dia adalah anggota PHM. Pada saat ini masih adakah murid Tuhan Yesus yang tega, rela mengkhianati
Tuhannya. Begitu banyak sebetulnya orang-orang yang berkhianat demi jabatan, demi uang, demi pasangan hidupnya, atau demi hal-hal lain secara keduniawian. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, suatu rencana, niat, dan siasat untuk membunuh Tuhan Yesus oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang iri akan pelayanan Tuhan Yesus menjadi klop dengan pengkhianatan Yudas Iskariot. Kita ketahui perencanaan adalah hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Ada dua perencanaan, yaitu perencanaan yang baik dan perencanaan yang jahat. Perencanaan yang baik juga dibutuhkan bagi sebuah pelayanan, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, seperti halnya GKO Kristus Raja dalam masa-masa normal selalu mengadakan rapat kerja untuk menyusun perencanaan pelayanan di tahun berikutnya, agar penata layanan di tahun ke depan boleh tertata baik dan mampu untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan gereja. Dan perencanaan jahat oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bermufakat untuk menangkap Tuhan Yesus serta didukung oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, menjadi orang-orang munafik, ketemu orang yang rakus akan uang, menjadi satu, akhirnya menimbulkan kejahatan. Tuhan Yesus telah ditangkap, dihadapkan kepada imam besar Hanas, imam besar Kayafas untuk ditanyain. Dan yang lebih menyakitkan oleh Tuhan Yesus, ia disangkal oleh salah seorang murid utamanya. Dia bahkan ditampar oleh prajurit yang menilai Tuhan Yesus tidak sopan. Setelah itu dia juga diperhadapkan ke gedung pengadilan kepada Pontius Pilatus untuk diadili dengan cara yang curang. Berkali-kali Pontius Pilatus menyatakan tidak ada kesalahan yang terdapat pada orang ini. Namun teriakan massa untuk membunuh Yesus dengan cara disalib begitu menggema. Dan
Akhirnya Pontius Pilatus menyuruh untuk menyiksa Tuhan Yesus dengan cara disesah. Disesah adalah dicambuk, tapi dari ujung cambuk dipasang paku-paku di sekeliling ujung cambuk itu, sehingga tatkala cambuk itu mengenai badan atau mengenai tubuh Tuhan Yesus, akan ada daging yang terangkat. Luar biasa penderitaan Tuhan Yesus dalam pengadilan oleh Pontius Pilatus. Dan dalam nats kita pada hari ini, Tuhan Yesus diserahkan oleh Pontius Pilatus kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat serta masyarakat Yahudi untuk disalibkan. Dalam hal ini betapa kegalauan seorang Pontius Pilatus nampak pada saat pengadilan untuk Tuhan Yesus. Dia keluar masuk gedung, keluar memberitakan orang ini enggak bersalah, enggak kudapatin kesalahannya, salibkan dia, bunuh dia, masuk. Apakah tuduhan mereka sesuai dengan apa yang kau lakukan? Jika Tuhan Yesus menjawab, Pontius Pilatus keluar lagi, tidak ada kesalahan bagi orang ini. Jadi Pontius Pilatus keluar masuk gedung pengadilan untuk sebetulnya dia tahu bahwa tidak dia temukan kesalahan dalam pribadi Yesus. Jadi Pontius Pilatus seorang pemimpin yang takut akan tekanan atau tuntutan atau teriakan massa, takut akan posisinya yang digeser karena ancaman, dan takut kehilangan jabatan atau takut kehilangan pendapatan. Jadi membuat seorang Pontius Pilatus seorang pemimpin yang justru memilih kejahatan daripada kebenaran. Tuhan Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan dengan memikul salib. Ini adalah suatu prosesi publik dan bentuk penghinaan yang luar biasa. Karena pada dasarnya hukum salib ini adalah tradisi dari orang-orang Persia yang diadopsi oleh orang Roma, dan salib, hukuman salib itu diperuntukkan bagi penjahat yang brutal dan kejam, bagi strata yang rendah. Dan di kayu salib itu juga disertakan kesalahan apa yang telah dilakukan penjahat, maka disalib Tuhan Yesus disebutnya Indri. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dengan 3 bahasa
yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani, sehingga semua bangsa mampu melihat dan mengerti apa kesalahan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu sekalian, masih suka terdapat ketika orang Kristen meninggal di salibnya disebut INRI. Tentu hal ini tidak tepat, karena INRI adalah julukan hanya bagi Tuhan Yesus belaka. Tuhan Yesus rela menanggung segala sesuatu, bahkan penderitaan yang paling pahit, juga penyiksaan yang demikian sadis. Semua itu dilakukannya untuk menanggung dosa kita. Dosa kita telah ditanggungnya. Bukan berarti kita boleh seenaknya berbuat dosa. Kita terpanggil sebagai orang-orang merdeka, orang-orang yang sudah dikuduskan. Tidak layak kita hidup secara sembarangan. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebuah perjalanan. Bukan hanya mengaku, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, aku bergereja, atau bukan pula hanya sekedar aksesoris yang kita pakai biar orang lain tahu bahwa kita orang Kristen. Dengan memakai anting salib, liontin salib, gelang salib, rumah kita terpapang salib yang besar. Yang paling utama dalam iman keyakinan kita adalah esensi dari percaya itu sendiri, bukan ritualnya. Kita dipanggil untuk hidup melakukan apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan, dan taat akan segala sesuatu. Segala di sini harus kita garis bawahi. Artinya semua perintah Tuhan tidak ada yang kita lewati. Oh, aku tetap memuji Tuhan dengan keras, dengan membahana. Tapi apakah sekeras itu kita terhadap suami? Sekeras itu kita terhadap istri? Sekeras itu kita terhadap anak? Atau sekeras itu kita terhadap orang tua? Harus ada selalu keseimbangan antara iman yang ada di hati kita. Seperti tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17b, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita responi firman yang telah kita dengar dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat
161 bait yang pertama dan kedua. Baik Bapak Ibu dan jemaat, kita akan memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kami boleh diingatkan untuk suatu penebusan dosa bagi kami. Tuhan telah rela melakukan segala hal yang tidak manusiawi. Terpuji Engkau Tuhan, ajar kami Tuhan untuk taat dan setia sampai akhir kehidupan kami. Bersyukur untuk seluruh pelayan jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3. Berdoa untuk gembala sidang kami dan keluarganya. Berdoa untuk seluruh majelis, berdoa untuk anggota dan pengurus komisi, berdoa untuk seluruh anggota jemaat, berdoa untuk Pak Tor dan Mbak Sri Koster di tempat ini, juga Ibu Dewi sebagai administrasi tempat ini. Secara khusus berdoa untuk komisi musik yang telah dengan setia Tuhan untuk melayani dalam setiap ibadah, baik itu ibadah utama minggu maupun ibadah kategorial seperti ibadah rumah tangga seperti ini. Berkati mereka Tuhan dengan anugerah-Mu yang indah, sehingga kehidupan mereka penuh syukur kepadamu. Berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Ibu Simanjuntak, Engkau jamah Tuhan tubuhnya sehingga segala sakit penyakitnya terangkat. Juga untuk Bapak KB Manik dalam kesembuhannya, kiranya Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan untuk seluruh rencana, karena sebentar lagi kami merasa bisa beribadah secara leluasa. Namun biarlah kami memperoleh hati yang bijak untuk menjaga diri dengan hidup yang bersih. Tuhan Yesus, berdoa untuk seluruh lingkungan kami dan seluruh bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, akhirnya mereka memiliki rasa takut akan Tuhan. Juga para menteri, anggota dewan, juga pemimpin daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Engkau pakai bangsa ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu belaka. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini.
Biarlah Tuhan, kerinduan kami tidak pernah putus untuk terus memuliakan, memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah dengan sukarela memberikan persembahan bagi pekerjaan kerajaan surga di dunia ini. Berkatilah apa yang telah kami berikan, dan biarlah kami mampu mengelolanya dengan hikmat yang Kau beri. Amin. Untuk menutup ibadah rumah tangga ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 345. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Bapa, terima kasih.
Ibadah telah selesai. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Amin.